sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu seorang mahasiswi semester 1 di salah satu universitas di Yogyakarta. Dia adalah seorang mantan penari Jaran Kepang di Temanggung. Jadi benar ya, Sofi ini dulu adalah penari Jaran Kepang? Bener banget, jadi waktu pertama aku cobain untuk ikut Jaran Kepang atau kuda lumping itu waktu aku kelas 11 di SMA. Awalnya itu berawal dari penasarannya aku sama kesenian ini. Ya udah jadinya coba aja lah ikut. Oh, jadi kayak ikut ekstrakurikuler gitu ya? Yap, bener banget. Nah, ngomongin tentang tari Jaran Kepang nih, gimana sih menurut Sofi sendiri tari Jaran Kepang tuh apa gitu? Kalau sepengetahuan aku nih, tari Jaran Kepang itu sama ya, kayak tari kuda lumping gitu. Tapi kenapa sih di Temanggung ini namanya tuh Jaran Kepang? Oke, jadi tari Jaran Kepang ini merupakan salah satu kesenian yang ada di Temanggung. Nah, kenapa namanya Jaran Kepang bukan kuda lumping yang mayoritas orang itu tahu? Karena peralatan dari Jaran Kepang ini kan ada kuda tiruan dan ada juga cambuk atau biasa kita sebut pecut. Nah, peralatan ini itu dibuat dari anyaman bambu yang orang Temanggung ini melihatnya itu seperti kepangan. Nah, kenapa itu disebut tari Jaran Kepang? Oh, jadi nama kepangnya ini itu berasal dari anyaman bambu yang orang Temanggung itu memandangnya seperti kepangan gitu ya. Kalau jarannya itu bahasa Jawa dari kuda atau bukan? Iya sih, benar. Jaran kan dalam bahasa Indonesia artinya kuda. Kalau soal makna dan arti dari tari Jaran Kepang sendiri ini tuh apa sih kalau boleh tahu? Oke, baik. Kalau mengenai kita lihat dari sisi historis itu asal muasal dari seni tari Jaran Kepang ini itu ada 3 versi. Yang pertama itu konon katanya itu Jaran Kepang ini adalah bentuk dukungan rakyat terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro ketika menghadapi penjajah Belanda saat itu. Nah, untuk versi yang kedua itu bahwa tari Jaran Kepang ini menggambarkan sebuah perjuangan dari Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga saat itu untuk melawan penjajah Belanda. Nah, untuk versi yang terakhir menurut kami itu juga menyebutkan bahwa tarian ini itu mengisahkan mengenai latihan perang pasukan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, di mana saat itu Sultan Hamengkubuwono pertama ini adalah seorang raja Mataram dan saat itu tarian ini dimaknai ke dalam 3 versi tersebut. Nah, terlepas dari nilai historisnya juga, tari Jaran Kepang ini merefleksikan semangat heroisme pasukan berkuda. Bisa dilihat dari gerakan-gerakan tarian Jaran Kepang yang ritmis, dinamis, dan juga agresif, yang ditunjukkan dengan kibasan anyaman bambu atau biasa dikenal dan kita ketahui dengan sebutan pecut. Oke, jadi tari Jaran Kepang ini gerakan-gerakannya itu cenderung energik. Iya, benar. Nah, kalau dari yang aku lihat nih, tari Jaran Kepang itu kan terkesan dengan kemaskulinannya ya. Dan cenderung mayoritas penarinya itu adalah laki-laki. Nah, di sini Sofi ini kan penari Jaran Kepang cewek ya, wanita ya. Gimana sih perspektif Sofi sendiri terhadap penari Jaran Kepang cewek itu dan apa rasanya jadi Sofi, jadi penari Jaran Kepang wanita, dimana Sofi kan otomatis jadi yang minoritas ya di sekelompok tari Jaran Kepang itu. Kalau menurut pandangan aku ya, untuk penari Jaran Kepang ini tuh kembali ke diri masing-masing sih. Tertarik nggak untuk mempelajari tarian ini, tertarik nggak untuk mendalami kesenian ini gitu loh. Soalnya tuh selama aku belajar mengenai Jaran Kepang dan aku seorang perempuan yang dimana di Jaran Kepang aku menjadi minoritas gitu kan, karena kebanyakan pemainnya itu laki-laki.
yang aku rasakan tuh ya nggak ada masalah, soalnya aku tertarik akan hal itu dan aku mau belajar akan hal itu gitu. Uh, Soalnya tuh di Jaran Kepang juga untuk tariannya sendiri antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada yang beda lah, dimana energik tetap sih, cuma dalam gerakannya itu dibedakan lah antara laki-laki dan perempuan. Jadi ya fine-fine aja kalau aku yang menjalaninya. Di sini aku juga ingin mematahkan stereotip orang-orang yang berpikir bahwa penari Jaran Kepang tuh harusnya laki-laki karena energik. Menurut aku enggak sih, soalnya perempuan tuh juga bisa energik dalam menarikan itu, kan gerakannya juga beda, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu sebenarnya kesenian itu bisa buat siapa aja ya, nggak terkotak-kotakan gitu, nggak cuman cocok buat cowok, cocok buat cewek gitu. Sebenarnya semua tuh mampu dan bisa ya sebenarnya kalau mereka ada kemauan juga untuk melakukan kesenian tersebut. Kalau ngomongin tentang kesenian dan anak muda nih, gimana sih pandangan Sofi sendiri terhadap kesenian lokal yang berkembang di masyarakat daerah di mata anak muda zaman sekarang? Jadi ada beberapa pemuda yang emang mau mempelajari tentang tarian tradisional gitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu mulai tidak tertarik dengan tarian tradisional ini, seperti Jaran Kepang yang ada di Temanggung. Karena zaman sekarang itu kebudayaan baru kan mulai mempengaruhi pemuda gitu kan. Dan menurut mereka kebudayaan baru itu lebih menarik daripada kebudayaan tradisional yang ada. Kalau boleh jujur sih, di Temanggung sendiri pun juga generasi muda yang mau melestarikan dan mau mempelajari mengenai kebudayaan tradisional itu juga sedikit. Sehingga yang tersisa untuk mengelolanya itu hanya generasi-generasi tua. Iya juga sih, kalau aku lihat juga sepertinya semakin sedikit ya anak-anak muda zaman sekarang yang tertarik banget gitu ke kesenian dan mau melestarikan. Dari Sofi sendiri nih, apa sih pesan-pesan yang pengen disampaikan ke anak muda zaman sekarang terkait dengan kesenian tradisional ini? Jadi pesan dari aku untuk generasi muda itu jangan malu untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada, karena kesenian tradisional itu nggak kalah bergengsi dari budaya-budaya yang datang dari luar. Dan juga pemuda itu, kita sebagai para pemuda itu nggak harus kok jadi pelaku dari kesenian itu, kita juga bisa menjadi promotornya, kita bisa mempromosikan mengenai kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing pada halayak umum. Sekarang kan untuk mempromosikan udah mudah ya, bisa melalui media sosial dan platform-platform yang sudah disediakan. Jadi yang jangan malu gitu. Ya udah, ya sebagai generasi muda ya lestarikan budaya di daerah masing-masing. Dan juga supaya budaya itu sendiri itu tidak punah, dan untuk kedepannya anak cucu kita itu masih bisa untuk menikmatinya gitu loh. Oh, ternyata ciri khas dari daerahku tuh ini loh. Oke, jadi keren banget ya ini Sofi. Berarti kita sebagai anak muda itu nggak usah malu ya buat melestarikan kebudayaan sendiri gitu. Jangan malah lebih bangga sama kebudayaan yang datang dari luar, kita malah justru harusnya lebih bangga sama kebudayaan sendiri. Oke, jadi jangan lupa untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada, kebudayaan dari nenek moyang kita, supaya kebudayaan-kebudayaan ini suatu hari nanti tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depannya. Oke Sofi, terima kasih untuk waktu